Pengertian secara umum administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan secara umum merupakan segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, serta juga berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik, serta juga kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Bicara mengenai administrasi pembangunan, maka hal tersebut akan erat hubungannya dengan upaya dan kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta seluruh jajarannya. Selain dari pemerintah, upaya pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh dunia usaha, cendekiawan, teoritis, khususnya pada bidang ekonomi serta tentunya masyarakat secara keseluruhan. Pengertian administrasi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, J.B. Christadi. Menurutnya, pengertian administrasi pembangunan ini ialah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan serta juga pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung dari suatu perencanaan. Yang kedua, Sondang Pesiagian. Menurutnya, pengertian administrasi pembangunan ini ialah suatu usaha atau juga rangkaian usaha, pertumbuhan, serta juga perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, serta juga pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Yang ketiga, Bintoro Tojokromi Dojojo. Menurutnya, definisi administrasi pembangunan ialah suatu proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap itu lebih baik serta juga kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. 4. Edward W. Wagner. Menurutnya, arti administrasi pembangunan ini menggambarkan sebagai suatu pengembangan yang administratif serta juga administrasi dalam program pengembangan. 5. Paul Meadows. Menurutnya, definisi administrasi pembangunan inilah suatu kegiatan atau aktivitas mengatur masyarakat di bidang ekonomi serta juga perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Fungsi administrasi pembangunan: menyusun rencana dan program kerja Departemen Administrasi Pembangunan, persiapan bimbingan teknis tentang pelaksanaan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengumpulan bahan dan studi hukum dan peraturan yang terkait dengan bidang kegiatan masing-masing, kemudian penentuan kebijakan, perencanaan teknis operasional, koordinasi persiapan pembangunan, bantuan dan pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah, implementasi kebijakan, merumuskan koordinasi teknis persiapan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, implementasi, bimbingan administrasi, koordinasi teknik persiapan program pembangunan, memfasilitas pengadaan barang dan jasa, pembantuan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah, persiapan bahan untuk pembantuan perkembangan oleh organisasi, perangkat keras, regional, coaching kepemimpinan, dan menyandarkan bahwa tugas persiapan proposal dan pertimbangan atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil dalam bidang pekerjaan mereka, pengantaran layanan administrasi dan bagian dokumentasi, penyelesaian tugas resmi lainnya yang didapatkan oleh otoritas, melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada atasan. Tujuan administrasi pembangunan: 1. Menggunakan OVAS jika terkait disebut masalah-masalah organisasi dan manajemen, termasuk prosedur dan prosedur kerja, untuk melakukan proses pembangunan dan perencanaan
dan implementasi diperlukan, termasuk administrasi program dan proyek pembangunan, termasuk prosedur koordinasi, administrasi pemantauan dan kontrol, penguasaan langsung, orientasi fungsional. Ada pemantauan langsung, orientasi, perencanaan administrasi dan pembangunan program, misalnya kemampuan dan mekanisme, analisis serta pembentuk kebijaksanaan pembangunan, serta perencanaan dan pelenggaraan. Kantor keuangan pembangunan, misalnya distribusi biaya untuk kebutuhan berbagai jenis kegiatan pembangunan yang sifat berbeda. Tujuan administrasi pembangunan yang kedua adalah penggunaan pekerjaan, yang di dalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan, membeli, dan pembinaan. Tujuan yang ketiga adalah penggunaan institusi. Nah, penggunaan institusi ini adalah di mana organisasi pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan dan mempercepat pembangunan. Tujuan yang keempat adalah kepemimpinan administratif. Terdapat 2 poin. Yang pertama, administrator pengembangan dan kepemimpinan yang inovatif. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Di dalam ruang lingkup administrasi pembangunan terdapat 2 poin. Yang pertama, administrasi bagi pembangunan dan juga pembangunan bagi administrasi. Nah, administrasi pembangunan dalam hal ini, administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya, umumnya menggunakan pendekatan manajemen karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan yang mencakup pertama, perencanaan pembangunan, 2, pengarahan sumber daya, dan yang ketiga, penganggaran. Ruang lingkup yang kedua adalah pembangunan bagi administrasi. Pembangunan bagi administrasi ini berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi tersebut, yang dimana adalah adanya perubahan birokrasi dengan unsur sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi harus mendorong partisipasi masyarakat. Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun berorientasi kepada yang kurang berdaya. Yang ketiga, birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat. Dan yang keempat, birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab.